Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pak Gub, Ya, apa kabar? pimpinan. Aduh, Hari ini saya mendatangi ruangan istimewa tokoh ternama Jawa Barat. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Dede Yusuf? Waktu saya masih kecil, udah tahu bodrek sampai terpilih tuh jadi wakil gubernur gara-gara bodrek. tapi didukung sama beliau. Iya, masuk. Ya. Silakan. Mau di mana kira-kira? Mangga akan balik atuh. Tanggungan tempat tapi kencang. Terima kasih. Aduh. Dulu waktu pemilihan gubernur yang menangnya di tempat saya, Purwakarta. Salah satunya iya. Ya kalau ngomong-ngomong grafik waktu itu ya selalu kan ada kejutan di akhir. Waktu itu malah Teh Oneng ya ngejar ya. Iya Jadi waktu yang itu. kedua. Isu apa sih waktu itu yang membuat Kang Dede malah sangat populer tiba-tiba Teh Oneng naik? Sebetulnya tsunami politik namanya. Oh ya karena faktor Jakarta waktu itu. Faktor Ya? Jakarta waktu itu. Ya ada kejadian luar Ada biasa kejadian yang luar melanda biasa. Partai Demokrat. Oh, Jadi gitu. mudah-mudahan Kang Dede lancar-lancar Insya aja. Allah. Waktunya tinggal ya 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi kita akan all out. Alhamdulillah. Jadi apa nih Kang Dede yang Ya bisa? justru Luar kan biasa. Kang Dede waktu jadi wakil gubernur dulu memelopori yang saya nonton langsung sandiwara musikal. Oh iya, Lutung Kasarung. Iya. Nilai-nilai itu waktu itu oleh Kang Dede diangkat menjadi brand. Jadi konsennya pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap nilai-nilai sejarah. Iya. Nah, barangkali ke depan harus seperti apa? Ya, terima kasih nih Kang Dede sudah mengingatkan kembali ya. Pertama begini, budaya ini adalah sesuatu yang sifatnya sebuah keniscayaan. Karena kita melihat dari data saja. Dari data yang terakhir ini dalam 5 tahun terakhir, kasus-kasus bullying, kenakalan remaja, kriminalitas, gegar budaya dan sebagainya sudah makin meningkat. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena Agang demo. permasalahan. Wah, nih, ada ketua dulu nih. Nah, ada. Lagi wawancara tokoh, Pak. Izin hapunten ya, Pak ya. Silakan duduk, Pak Ketua. Demokrat. Ya, terus Jadi intinya kalau kita tidak punya roots budaya, maka kita nggak mempelajari sejarah. Oke. Nah waktu itu saya mulai berpikir Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan katakanlah 3 kekuatan budaya. Ada budaya Betawi, ada budaya Sunda, ada budaya Cirebon. Priangan. Priangan. Sundanya bagi 2 kalau sekarang. Apa tuh? Sunda Kulon, Heeh. Bogor dan Iya, sebagian iya. Sukabumi, Oke. sama Sunda Priangan. Berarti ada 4 dong berarti ya. 4. Betawi, Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Priangan, Sunda Pantura, Sunda Pantura, Cirebonan, Cirebonan Kesultanan, ya. Oke, Kasepuhan. baik. Jadi konteksnya di sini adalah kita melihat lalu ketika Jawa Barat pelan-pelan sudah bergeser menjadi daerah urban. Tuh. Nah, di mana masyarakat yang mulai paham lagi tentang cerita-cerita seperti Cium Wanara, Munding Laya di Kusuma. Jadi Jawa Baratnya di Tritantu. mana? Nah, itu dia. Apalagi ketika waktu itu saya sempat diskusi cukup panjang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur waktu itu siapa namanya? Wagub Jawa Timur itu. Pak Saifullah Yusuf. Pak Saifullah Yusuf. Saya mengatakan begini, ada cerita lakon Perang Bubat. Iya. Perang Bubat itu ternyata yang membuat pada saat itu antara Jawa dengan Sunda tidak nyatu. Iya. Ya. Ini permasalahannya di mana? Oh, permasalahannya cerita tentang Dia Pitaloka. Padahal yang realitanya Majapahit itu Keturunan adalah turunan dari Pajajaran. daripada Pajajaran, dari Galuh Dari Galuh. dari Galuh Pakuan. dari Galuh Pakuan. Galuh. Betul. Nah, artinya ini sebetulnya bukan lagi masalah soal perbedaan kekuasaan, tetapi konsep penyatuan kerajaan dengan cara marital system. Jadi dengan cara pernikahan. Hanya sayangnya pada saat itu digagalkan ceritanya karena dianggap sebagai upeti. Terjadilah Perang Bubat. Ketersinggungan Ketersinggungan. diri. Sebenarnya bogoh. Sebetulnya bogoh. Kan sebenarnya bogoh. Bahkan konon katanya Hayam Wuruk pada saat setelah peristiwa itu langsung pundung. Drop. Tidak Tidak menikah lagi. menikah lagi. Jika saya gitu berinya. Nggak zamannya dipecat. Belum, biar rame. Iya.
Jadi akibatnya pada saat itu Majapahit mengalami penurunan. Nah, singkat cerita saya mulai begini. Kalau begitu harus ada dong peristiwa budaya yang harus dibangun oleh Jawa Barat. Nah, peristiwa budaya yang paling mudah dekat sama anak muda adalah musikal. Iya. Jadi saya bikin waktu itu drama musikal Lutung Kasarung. Dengan perpaduan artistik, lagu dan sebagainya. Kayaknya ke depan perlu lebih banyak lagi. Saya gini, justru kita tidak melebihi takdir Allah ya. Iya. Ya kan, karena kita kerja keras, survei juga relatif baik. Ya Allah mentakdirkan memimpin. Saya ini justru mau ngajak Kang Dede, kan harus ada tempat-tempat estetik yang kemudian itu menjadi ikon-ikon pariwisata. Iya. Kan. Saya ingin nawarin bikin drama musikal di pinggir pantai Pelabuhan Ratu. Keren dong, itu bagus. Sambil kita siapin konsep bagaimana penataan konsep Pelabuhan Ratu ke depan. Konsep pantainya itu kan bayangan di tempat lain belum ada hotel, Bung Karno udah bikin hotel di situ. Betul. Drama musikal misalnya Menarik, ya. menceritakan tentang Nyi Ratu. Nyi Ratu tuh apa sih? Bukan jadi Jim Melorong, jadi mistik. Kenapa kita tidak dibikin menjadi nilai yang estetik, punya nilai-nilai sosial, merawat alam. Jadi kita mah langsung kan perdukunan aja. Iya. Nah, misalnya itu, dalam Kang Dede gimana tuh? Jadi kalau kita mau berbicara sektor pariwisata ya, kita bicara pariwisata ya. Jawa Barat ini kan punya kekuatan pariwisata. Kan dari seni alam. ke wisata lahirnya. Itu bagus sekali. Salah satu yang perlu kita belajar adalah apa yang terjadi di Tanah Lot, Bali. Di Tanah Lot itu ribuan orang datang hanya untuk menyaksikan tarian kecak di atas batu karang. Segitu aja ya? Segitu aja. Orang luar negeri nganti berjam-jam. Dan itu kan dibikin sampai 2 sesi, ada jam 4 dan ada yang malam. Dan ngantri. Jadi orang datang ke situ hanya untuk melihat sesuatu yang unik. Jadi ide Kang Dede menurut saya sangat baik, sangat bagus. Tetapi jangan bikin yang hanya 1 bulan sekali terus hilang. Terus konsisten. Dia harus jadi konsisten. Nah di Tanah Lot tarian itu berapa ini sekali? Tiap hari. Oh. Jadi orang penari-penari itu bekerja di situ. Atau kita di Pelabuhan Ratu di daerah yang sekarang Bisa. disakralkan itu, kita rapihin tidak lagi menjadi terlalu klinik ya. Betul, Kita rubah menjadi setuju. rasional. Setuju. Kita bikin tari dang yang Nyi Ratu di situ. Boleh. Jadi ada 4 unsur di dalam pariwisata. Yang pertama adalah harus ada namanya akses jalan, itu sudah baik lah. Infrastruktur udah bagus. Kedua amenities, berarti restorannya, hotel, Itu harus dirapihin. Dirapikan. Jangan ada PKL sembarangan ya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya atraksi. Nah atraksi ini kalau hanya dilakukan setahun sekali, 1 bulan sekali, orang nggak ada yang datang. Harus tiap hari. Dan yang penting ini agenda. Oke. Di Agenda Tanah Lot tiap settingnya. hari orang nari. Tiap hari Orang datang ke situ hanya untuk nonton itu. nonton itu. Nah di Jawa Barat tuh nggak ada yang konsisten. Karena tidak dilakukan secara serius. Penataan sektor kepariwisataan, penataan sektor budaya tidak dilakukan secara serius. Hanya membaguskan bangunannya, setelah itu ditinggal. Tidak ada isinya. Nah, jadi 4 tadi, faktor tadi, akses, ya, terus kemudian amenities, atraksinya, dan juga agendanya ini harus ada apa nih? Agenda dalam 1 tahun tuh ada apa? Agendanya di kita jadi agenda proyek. Selama proyek pariwisata ada, maka ada Iya. kegiatan. Ketika tidak ada proyek pariwisata, tidak ada kegiatan. Betul. Ini salah satu contoh ya di dapil saya, dan namanya daerah Kabupaten Bandung. Itu ada gedung Sabilulungan yang suka Iya. dipakai teater buat Iya. nonton. Itu konsepnya sebenarnya bagus. Tetapi ketika nggak ada isinya, nggak ada yang ditampilkan, lama-lama ya kosong. Makanya saya selalu mengatakan pada Pak Bupati, cari komunitas-komunitas, lalu bikinkan mereka paket 1 tahun, katakanlah 1 komunitas 1 minggu, jadi ada 52 komunitas siap tampil di situ. Terus-terusan. Terus-terusan. Akhirnya hanya jadi gedung pertemuan rapat. Nah, itu yang paling penting. Saya mohon Kang Dedi, karena Kang Dedi adalah pecinta budaya. Budaya itu dihidupkan melalui atraksi, melalui kegiatan-kegiatan. Banyak sekali di daerah Jawa Barat itu namanya sektor pariwisata yang membutuhkan atraksi itu banyak sekali. Orang datang ke Lembang mau lihat apa? Foto-foto, dapat udara dingin, makanan, setelah itu pulang. Ada nggak atraksi? Nggak ada. That's why. Dulu ada festival Tangkuban Perahu, tetapi tidak dibiayai oleh pemerintah, Iya. oleh masyarakat. Setelah itu lama-lama hilang. Di Jawa Barat itu, di kota Bandung saja, kita sudah nggak bisa lihat pertunjukan. Betul. Angklung itu?
Ya kecuali Isong Ujo ya. Ya, Pertunjukan yang Samujo itu tiap hari. tiap hari. Tiap hari. Kenapa kita nggak bisa bikin ujung-ujung Seperti itu memang harus ada beberapa titik-titik. Tidak hanya Samujo, tapi dibiayai oleh pemerintah. Iya, kalau dulu di Bandung ada gendung rumentang siang. Tiap malam minggu ada wayang golek waktu saya kecil. Sekarang nggak ada. Boro-boro. Terus dulu di Bandung sering ada pertunjukan tuh yang kayak Inohong di Bojong Rangkong yang jadi serial di TV. Iya. Terus kemudian Longser. Iya. Sekarang tuh hampir di kota Bandung tuh nggak ada pertunjukan seni yang atraktif publik gitu loh. Setuju. Sebenarnya Kang Deddy dulu pernah melakukan ya waktu bikin helaran-helaran di Purwakarta. Purwakarta, Oke. iya. Sebetulnya ada beberapa wilayah yang membuat konsep sama seperti Jember Festival. Festival. Lalu kemudian Gorontalo dengan festival bunganya. Gorontalo atau Gorontalo kalau salah ya. Bunaken punya. Bunaken punya di lautnya. Laut. Jadi event-event seperti itu harus dibikin yang kemudian akhirnya apabila diangkat jadi event daerah, lama-kelamaan jadi event nasional. Kalau tidak orang datang hanya untuk melihat alam dan sebagainya, setelah itu dia nggak ada lagi excitement. Iya. Borobudur kalau hanya lihat bangunannya saja, nggak ada Borobudur 10K, nggak ada event-event seperti kayak sentera tarinya dan sebagainya, mungkin orang nggak akan datang everyday atau setiap minggu. Nah, itulah tugas pemerintah bagaimana mendorong partisipasi publik agar terutama di sektor seni dan budaya itu agar menjadi daya tarik wisata. Iya, kalau kita ke Jogja, kita lihat orang-orang konsisten. Mau ada yang nonton, dia nari aja. Iya, betul. Dia main musik aja, nggak ada urusan. Mau ada yang nyawer, nggak ada yang nyawer. Betul. Nah di Jabar ini yang gini hampir nggak ada. Ya, itu sebabnya anggaran dinas pariwisata itu sangat kecil sekali karena dia nggak punya konsep untuk membuat sesuatu. Nanti tolong itu diperhatikan. Iya. Jadi harus ada kalender event. Kalender event ini yang misalnya di level provinsi ada berapa titik? Ada 3-4 titik yang menjadi agenda provinsi, lalu setiap kabupaten kota ada. Itu di-match-kan ya. Kalau saya sih rencana mau di-match-kan antara Pemprov, Pemkab, sama pemerintahan desa. Jadi di-match dalam satu perancangan, desa juga punya tampilan yang dilakukan di desanya, kabupaten. Kayaknya itu bisa. Saya titip juga. Kita sudah sedang membuat di dalam undang-undang desa dan sekarang ini undang-undang kepariwisataan ada namanya desa wisata. Tiap daerah itu memiliki desa wisata yang khas dan unik. Bisa saja misalnya desa kupu-kupu ya, terus kemudian ada juga desa wayang dan sebagainya. Kayak di Jelekong itu bisa menjadi desa wisata wayang. Desa belut. Tapi orang harus datang ke dibikin situ kurang gitu. harus dibikin eventnya. Iya. Karena kalau keren. tanpa event, maka dia hanya mengandalkan orang yang datang saat itu. Iya, eventnya harus berkesinambungan. Eventnya harus berkesinambungan. Dan itu menghidupkan para seniman, budayawan dan lain-lain di sekitar situ. Dan Bali berhasil melakukan itu. Ya, dia kalau di Bali itu kan punya yang namanya balai desa yang secara rutin ada tarian-tarian. Ya, balai kaisirnya balai budaya. Kayak balai budaya. Jadi intinya pariwisata identik dengan atraksinya. Dan Jogja budaya. sama kan? Jogja lakukan itu juga. Beberapa daerah di mungkin di Sumatera juga lakukan hal yang sama. Muludan orang datang ke Jogja lihat Grebeg Suro. Betul. Hanya tentu yang kita harus pertimbangkan jangan event-event yang terlalu mengarah kepada ritual-ritual tertentu. Karena akibatnya nanti yang datang bukan pariwisata. Tapi lebih kepada jadinya ya sektor pariwisatanya tidak kuat, tetapi lebih kepada orang hanya datang mengejar sesuatu. Ya kan? Yang ngejar misalnya orang ngejar tumpeng, ngejar buah. Kayak begitu. Lebih baik kita bikin sesuatu yang jadi agenda wisata secara berkesinambungan. Simpel kok. 52 minggu berarti 52 agenda per tahun. Ini jadi udah dikasih konsep nih ke depan. Kepala Dinas Wisata dengerin ya. Siapapun dia kan gitu loh. Ini konsepnya. Nah, problem di Jawa Barat itu selain tampilan adalah penataan lingkungan. Ada ya? Spanduk berantakan di mana-mana, warung berantakan. Nah, itu kan mempengaruhi tuh.
Ya, Bali, ini kisah Bali ya. Kita masih sektor pariwisata Bali, juga ya. ya. Bali dengan sebuah wisata yang makin lama makin crowded, Kredit. ya. Salah satu dampak daripada overcrowded itu adalah sampah. Nah, ketika sampah tidak bisa dikelola dengan baik, maka yang terjadi orang tidak mau datang lagi. Iya. Konsepnya sederhana. Kita mau yang namanya mass tourism atau quality tourism. Kalau mass tourism berarti orang bayar tiket cuma 20.000, setelah itu bisa seenak-enaknya mungkin ngerusakin ini itu segala macam, buang sampah dan sebagainya. Buang sampah di mana aja. Atau quality tourism, harganya mahal, tapi orang datang ke sana mendapatkan suasana yang Sudah nikmat. include itu menjadi Include layanan. Pelayanan, kebersihan dan Oke. sebagainya. Itu namanya quality tourism. Tentu tidak semua tempat bisa dilakukan seperti itu. Sehingga harus dibikin sedemikian rupa destinasi-destinasi yang memang mengejar quality tourism dan destinasi yang mengejar mass tourism. Karena apa? Mass tourism ini dibutuhkan juga untuk masyarakat umum yang kemampuannya katakanlah itu mungkin tidak tinggi. Tapi kalau kita mau kejar target yang quality tourism, maka tentu segala sesuatu termasuk kebersihan, keamanan, lingkungan itu harus ada di sana. Nah, problemnya adalah kalau orang Bali kan antara gerak tari, gerak seni, gerak alam, Ya. ya kan, gerak suara. Itu kan satu kesatuan sistem. Oke. Mereka kan nilai-nilai spiritualitasnya bersatu dengan nilai estetika yang dia lahirkan. Nah, sehingga kan orang Bali mah kalau ngurus gamelan itu kayak ibadah. Ya. Gamelannya dijagain gitu loh. Rapi. Karena menghasilkan income ekonomi. Nah, di kita kan gamelan disimpan dilempar. Karena tidak menghasilkan income ekonomi. Ini sama sepertinya. Kalau suatu seni dan budaya, seorang aktor, artis, atau apapun juga, penyanyi, maka dia menjaga suaranya. Maka dia menjaga mikrofonnya. Mikronya harus yang mahal. Kenapa? Karena dia menghasilkan ekonomi. Dari sini dia duitnya nih. Jadi kuncinya, ini sama seperti olahraga, Kang Deddy. Kalau tidak ada event, tidak ada pertandingan yang rutin, nunggu hanya PON 4 tahun sekali, terus dari mana mereka mau bisa menunjukkan kreativitasnya? Gak, maksud saya adalah mentality yang harus dibenahi. Betul. Gini loh, gamelannya menghasilkan ekonomi, tapi seniman kita sama gamelannya kurang sayang. Oh ya, Alat bisa. musiknya menghasilkan. Beda dengan orang Bali, beda dengan orang Jawa. Sama barangnya tuh sayang banget. Nah, ini yang dari sisi mentality dalam jangka panjang barangkali adalah spirit ininya. Pelatihan spirit itu ada 3 tempat. Pertama dari keluarga sudah pasti. Keluarga mengajarkan hubungan manusia dengan alam, dengan ekosistem, dengan spirit, agama dan seterusnya. Ya. Sekolah. Kalau di sekolah hanya pendidikan agama saja tanpa ada pendidikan mengenai tadi. Kalau di dalam karakter. Kalau di dalam pramuka itu ada namanya dasa dharma. Nah, Cinta dan kasih sayang kepada sesama hidup. Terus kemudian cinta juga alam dan kasih sayang dan sesama kasih sayang manusia. Saya bentar keluar ketua Purwacap. sama kita sama. Ini provinsi, kalau saya kan kabupaten. Jadi intinya pendidikan karakter ini penting sehingga anak-anak di sekolah mulai dilatih untuk dia bagaimana dia berhubungan dengan spiritual yang bukan bicara agama saja. Berarti pendidikan di Jawa Barat Bisa, itu betul. harus mulai anak-anak dibangun hubungannya sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Betul. Ini yang sedang saya perjuangkan saat ini di Komisi Tidak 10. kayak sekarang hanya main HP, main motor, Betul. akademis. Betul. Nah, setelah sekolah, yang ketiga ini yang paling penting. Ini yang saya mau titipkan sama Kang Deddy. Guru. Oke. Jadi kalau kita mau lihat masalah pendidikan di Jawa Barat, ada banyak PR. Tentu PR yang pertama adalah meningkatkan angka lama sekolah. Betul. APK-nya, kemudian juga bagaimana kesenjangan gap antara provinsi dan kabupaten. Oke. Ini lagi rame masalah PPDB, kan? Nah, PPDB saya termasuk kalau ingin diterima semua di SMA itu pemerintah ya harus nyiapin ruang kelasnya dengan kursinya yang cukup. Nah, ada opsi yang saya tawarkan kepada Oke, pemerintah. siap. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutin ya. Jadi pertama, kenapa PPDB terjadi? Karena jenjang sebelumnya lebih banyak daripada jenjang berikutnya. Betul. SD ke SMP, SMP-nya kurang. Kurang. SMP ke SMA, SMA-nya SMA-nya kurang. kurang. Karena ngitungnya sekolah negeri. Persis. Kalau saja dia hitungnya dengan swasta, itu nggak akan kurang. Jadi apa yang harus dilakukan?
Oke, kita bikin sekolah baru lagi, betul, bisa membutuhkan waktu, menyiapkan guru lebih banyak lagi, dan akhirnya fokus hanya membiayai sekolah pemerintah. negeri, pemerintah. Yang lagi kita mau bikin ke depan, sekolah-sekolah swasta pada level yang sama dengan sekolah negeri, itu dijadikan mitra pemerintah. Sehingga PPDB dari sini, dia masuk ke sini, dapat gurunya kualitasnya sama dengan guru negeri, dapat tambahan operasional seperti bos swasta lah tambahan dari pemerintah. Itu bisa pemerintah provinsi misalnya SMA dan SMK memberikan tambahan operasional untuk swasta. Yang penting jangan ada anak lulus tidak terserap. Yang penting orang sekolah. Orang sekolah. Mau berstatus di sekolah negeri, oke. Sekolah swasta nggak ada masalah. Toh pemerintah menjadikan mereka mitra. Betul. Dan dibiayai oleh negara, Ya, dibiayai negara. oleh pemerintah. Sis. Karena kalau tidak, masyarakat bilang, wah saya kalau masuk swasta mahal. Dicari gimana caranya terjadi titik temu, pemerintah mensubsidi dengan biaya operasional tambahan itu kepada sekolah swasta untuk menerima limpahan anak-anak sekolah. Kalau enggak, membangun sekolah membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal Pengadaan tanah. daripada membiayai guru operasional Yang daripada di sekolah swasta. gitu. Oke. Itu yang penyelesaian pendidikan, dan ditambah lagi di dalamnya adalah, nah sekarang ini lagi ribut nih kan, orang pendidikan merdeka itu begini. Kan bebas belajar, merdeka belajar itu begini loh akibatnya, anak-anak jadi tidak belajar, nongkrong, main HP, motor-motoran. Nah itu cocok untuk negara Singapura yang kecil. Betul. Harusnya Indonesia kembali kepada KTSP, kata orang. Nah ini pandangan ke depan pendidikan di Jawa Barat, terus pandangan sebagai orang yang membidangi itu. Saya mau mengeluarkan sebuah buku, Kang Deddy. Judul bukunya ini adalah Menegakkan Amanat Konstitusi tentang Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan itu di dalam Undang-Undang Konstitusi dikatakan bahwa negara wajib menyiapkan 20% dari APBN dan APBD. Nah, 20% dari APBN sudah disiapkan oleh negara, sekitar hampir 700 triliun. Nah, dari APBD ternyata dari data yang kami ambil dari BPS, dari Kemendagri, Bappenas, dari 33 provinsi, sekarang 37 mungkin ya, dari 33 provinsi, baru 2 provinsi yang menyiapkan anggaran 20%-nya. Yaitu? Saya nggak bisa sebut nih di sini, tapi yang Nggak jelas berani bilang Jabar. Jogja nomor 1 lah. Jabar berapa? Belum. Oke. Belum 20%. Belum 20%. Oke. Oke. Kabupaten kota, dari 500 sekian kabupaten kota, hanya mungkin hanya sekitar 3 kabupaten yang menyiapkan 20% APBD-nya. Apa akibatnya? 20%-nya APBN ditransfer menjadi transfer keuangan daerah ke hampir 50% dari 700 triliun, berarti 350 triliun ditransfer kepada provinsi dan kabupaten. Itu diklaim sebagai 20%-nya daerah. Bukan 20% Bukan daerah, 20% berdasarkan daerah. data APBD. Betul. Tanpa dana transfer. Betul. Tanpa DAK pusat. Betul, ya. Jadi apa akibatnya? Dana yang ditransfer dari pusat ini hanya habis untuk menggaji guru. Ya, menggaji guru, lalu kemudian operasional seperti BOS. Dan yang simple-simple. Tapi peningkatan mutu pendidikan, perbaikan infrastruktur itu tidak terjadi. Nah, ini PR ke depan, Kang Deddy, harapan saya adalah bisakah Jawa Barat masuk kategori yang menyiapkan 20% APBD-nya untuk pendidikan? Ya, kalau saya sih nggak ada problem dengan angka itu. Tetapi 20%-nya bukan 20% normatif. Tapi harus 20% substansial. Artinya bahwa angka 20% itu peruntukannya adalah kepentingan pendidikan itu sendiri. Betul. Kadang-kadang kan birokrasi ngakalin untuk ngejar 20% seminar, perjalanan dinas, simposium, pengadaan alat peraga, peningkatan kompetensi, ASN. Bukan itu. Jadi outputnya harus 3 hal, Kang Deddy. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan, terutama siswa. Kedua, akses pendidikan. Jalan menuju ke sekolah, lingkaran di sekolah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah objek itu sendiri, siswa.
siswa tidak boleh merasa mahal bersekolah. Berarti tidak boleh ada pungutan, terutama SD dan SMP. SMA juga nggak boleh. SMA alhamdulillah kalau provinsi bisa mendorong, Kalau ini serius. tidak ada pungutan. Gitu. Tetapi walaupun tidak ada pungutan, negara membolehkan, pemerintah membolehkan anak orang kaya Oh iya. yang berpenghasilan di atas 10 juta Oh iya. untuk memberikan sumbangan. Karena ya begini juga, ke sekolahnya gratis tapi jajannya gocap sehari. Iya. Kan terjadi ya Pak sekarang. Betul. Memang kalau konstitusi itu pendidikan dasar, itu SD dan SMP. Kalau saya sampai menengah. Nah, kalau menengah, maka itu adalah tanggung jawab provinsi agar tidak bebannya tidak terlalu besar. Persis. Bahwa ada sekolah-sekolah yang memiliki tambahan-tambahan, dilihat dulu kualitasnya tinggi nggak? Iya. Kalau kualitasnya standar, nggak boleh. Iya. Kecuali dia misalnya dia punya lab bahasa asing, dia punya IT yang kuat dan sebagainya. Oke, masih bisa diperuntukkan. Nah, ini yang penting juga Kang Deddy. Saya mau bicara sedikit ke Kang Deddy. Lompat dari itu, Jawa Barat terkenal memiliki ribuan perguruan tinggi. Iya. Baik perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi negerinya mungkin hanya ada sekitar 5 atau 6, tapi perguruan tinggi swastanya itu ribuan. Dan ini menyikapi kita bonus demografi yang akan terjadi dalam 5 sampai 20 tahun ke depan. Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita pada level memiliki pendidikan tinggi. Saat ini angka lama sekolah di Provinsi Jawa Barat itu masih sekitar 9 tahunan. Artinya banyak yang nggak tembus SMA. 3 sekolah. Oke, saya coba memberikan masukan Kang Deddy. Ada 2 faktor yang harus menjadi kekuatan. Yang pertama adalah vokasi diperkuat. Yang kedua, perguruan tinggi itu benar-benar dicari titik temu link and match-nya dengan kebutuhan lapangan kerja. Persis. Oke. Nah, vokasi kenapa? Sederhana. Saat ini Jawa Barat memiliki daerah industri yang sangat besar sekali. Tapi hampir sebagian besar pekerjanya itu datang dari luar provinsi. Iya, betul. Ada dari Jawa Tengah, mungkin dari Jawa Timur dan sebagainya. Kenapa? Karena di industri yang membutuhkan, let's say ada garment, ada tekstil, ada macam-macam. Ternyata kualitas siswa-siswa SMK di sekitar situ tidak diterima di sini. Iya. Jadi tidak link and match. Iya. Maka harus didorong karena nanti SMK ini adalah kewenangannya provinsi. Iya. Bahwa semua SMK didorong memiliki yang namanya hubungan industrial dengan DUDI. Iya. Jadi dunia usaha dunia industri. Iya. Pengajarnya harus dari DUDI. Persis. Karena kalau tidak, dia nggak tahu apa yang akan dikerjakan di sana. Iya. Dan kemudian bikin MOU dengan DUDI-DUDI yang ada di sana. Persis. Begitu lulus, paling tidak 70%, 80% terserap kepada dunia usaha dunia industri. Iya. Nah, kalau vokasi ini bisa dikuatkan, maka angka penyerapan lapangan kerja kita akan cepat sekali. Iya. Ya. Yang kedua, perguruan tinggi. Perguruan tinggi, kalau saja kita tidak punya database berapa sih lapangan kerja yang ada di Jawa Barat, Persis. maka kita nggak tahu anak-anak kita ini mau disekolahin di mana, dikuliahin di mana. Tahu-tahu outputnya dia tidak dibutuhkan di dunia kerja tersebut. Jadi harus jelas dulu nanti Jawa Barat memiliki katakanlah antara 300.000 sampai 500.000 lapangan kerja tiap tahun. Kelas apa? Kemahirannya apa? Persis. Kompetensinya apa yang dibutuhkan? Dengan data ini, anak-anak lulusan perguruan tinggi yang ada ribuan di Jawa Barat itu, dia sudah tahu, oh saya mau ambil prodi ini supaya saya bisa terserap di sini. Nah, hubungan ini berarti Kang Deddy dengan Kadin, dengan Gapensi, dengan segala macam itu harus hubungannya harus kuat. Memang kan problem di kita itu kan ada 2 hal. Yang pertama kan di tingkat pendidikan menengah, yaitu tadi kan sekolahnya tidak link and match dengan industri. Nah, problemnya adalah belajar akademisnya terlalu lama dibanding dengan praktek. Ya. Ketika praktek, kelengkapannya tidak sesuai dengan tantangan industri. Ya. Sehingga nanti Betul. sekolah SMK itu menjadi anak dari industri. Ya, setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, prodi. Jadi memang perguruan tinggi kita tidak lihat pasar. Nah. Ke depan tuh jurusan apa sih yang dibutuhin? Betul. Akhirnya lebih banyak sarjana sosialnya. Iya, iya. Akhirnya kan masuk DPR nggak kepilih, terus jadi aktivis. Ribut aja. Nah, ke depan. Nah, saya hebat banget gagasan ini, match banget, sehingga ya ke depan perguruan tinggi itu harus mau merubah program Betul.
jurusan yang disesuaikan dengan Ya, pasar. disesuaikan betul. Nah, saya ini punya konsep menurut Kang Dede dorong. Mm-mm. Saya coba lihat Cina. Kan Cina itu engineer. Mm-mm. Itu sebelumnya pendidikan militer. Ya. Sehingga ketika ke Indonesia tuh ada tentara, padahal bukan tentara. Itu engineer yang memang dulunya pernah pendidikan militer. Oke. Nah, saya punya rencana karena saya dulu pernah melakukan itu. Jadi anak-anak SMA yang punya kualifikasi kemampuan yang tinggi dan itu diarahkan untuk engineer. Mm-mm. Saya misalnya mau kerja sama ITB, Ya. sama UI, sama Unpad, pokoknya dengan seluruh perguruan Ya. tinggi. Dia sekolahnya di situ, tapi di mesin. Oke. Kerja sama Kodam. Ya. Jadi dia dilatih pendidikan ala tentara. Tetapi dia sekolah di sekolah-sekolah sains. Oke. Dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo di Unhan. Ya, saya sepakat. Jadi ketika Pak Prabowo mengatakan akan membuat sejenis Taruna Nusantara, Iya. ya, itu sebenarnya konteksnya begini. Ini ada permasalahan ketika kita berbicara Gen Z-nya. Gen Z itu jago-jago, cerdas-cerdas, tapi secara karakter mereka gampang punya mental health issues. Iya. Gampang patah, gampang ini dan sebagainya. Nah, ketika mereka dilatih, ditrain dengan konsep Taruna Nusantara atau kita nggak nyebut militeristik ya, Iya. itu pendidikan karakter. Sebenarnya pramuka itu sudah ada kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan tentaranya di sekolah adalah pramuka. Nah, kira-kira. Jadi masalah kedisiplinan, masalah soal tanggung jawab, masalah soal kolaborasi, masalah soal disiplin dan lain-lain itu semua sudah dilakukan. Ide menyekolahkan di ITB, di UI dan sebagainya itu sangat baik. Tentu provinsi juga bisa mengeluarkan beasiswa. Iya, beasiswa. Ya kan? Di Nah, mesin. targetnya misalnya jurusan-jurusan teknik yang sesuai dengan rencana pembangunan Jawa Barat jangka Ke panjang. depan, 50 tahun ke depan kebutuhannya Mau apa? bendungan kayak mau jalan Iya, tol betul. apa terserah. Iya. Ya. Lalu dimeskan. Itu sangat baik sekali karena dengan dimeskan ini berarti anak-anak ini tidak terbawa kepada pergaulan yang Tidak ke kurang kiri, sehat. tidak ke kanan. Nah, Dia serius. lurus. Jadi menurut saya bagus itu. Dan yang paling penting sekali adalah gizi mereka diperhatikan. Iya. Itu sebabnya kita sangat mendukung yang namanya makan makan sekolah, makan di sekolah. Penting. Bergizi itu penting. Mensana in corpore Makan sano. sekolah bergizi. Makan Nanti sekolah bisa bergizi. kolaborasi kabupaten, provinsi, pusat sama orang tua. Betul. Gitu. Kan kita juga punya dokter hebat tentara, dokter Terawan. Iya. Walaupun dulu nggak diakui ID. Iya. Ya, ini kita udah ngomong banyak hal, menerima masukan dan gagasan-gagasan yang keren banget yang dulu Kang Dede belum bisa mewujudkannya ketika menjadi wakil gubernur. Ya. Karena wakil gubernur kan tahu saya juga pernah jadi wakil. Ya. Makanya harapannya sekarang Nah, diteruskan. mudah-mudahan Kang cita-cita Kang Dede mewujudkan apa yang disampaikan bisa terwujud ketika era kepemimpinan saya ke depan. Dede. Amin. Dan saya tetap beliau nanti adalah penasehat saya. Kemudian juga pemacu anggaran buat Jawa Barat karena pimpinan di Komisi Pendidikan, Pariwisata, Pemuda Olahraga. Benda Olahraga. Jadi kalau anggaran dari pusat ke Provinsi Jawa Barat kecil, yang dosa Kang Dede. Ada pesan Kang Dede buat masyarakat Jabar? Iya, tentu sebagaimana kita ketahui dari dulu kekuatan Jawa Barat itu ada 3 hal. Pertama sumber daya alamnya yang luar biasa. Iya. Ya, tapi kita bukan bicara tambang ya. Nah, Ada yang- Pak tambang plastik. tambang plastik. Tapi kita bicara ikan, kita bicara pertanian dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pariwisatanya. Iya. Pariwisatanya juga luar biasa. Jawa Barat ini masih belum terkembangkan dengan baik. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Ada 50 juta lebih manusia di Jawa Barat yang kalau ini menjadi aset dan equity dan memiliki pendidikan yang baik, diberi kesempatan untuk bisa meningkatkan skillnya, maka sesungguhnya Jawa Barat menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar sekali, bukan hanya untuk pada saat pemilu, tetapi kekuatan SDM-nya. Nah, inilah menurut saya jangan hanya berbicara Jawa Barat itu ada beberapa kota yang sudah dicanangkan sebagai kota kreatif, tapi provinsi harus provinsi kreatif karena orang-orangnya orang-orang kreatif semua. Iya. Nah, Dan Jawa Barat sudah melahirkan aktor ternama, politisi ternama bernama Kang Dede Yusuf. Asli turunan Panjalu, di Panjalu. Ciamis. Dan terima kasih ya, survei di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung hari ini 80%.
dengan saya ketemu Kang Dede, kayaknya naik deh dari Naik. 90. Mantap. Hatur nuhun Dede. Nuhun. Terima kasih. Nuhun Nuhun, doa sukses. nuhun pisan, nuhun pisan. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Jawa Barat istimewa. Ah.